Tools pertama ya. Lalu tools kedua yang ingin saya bagikan buat teman-teman ya, selain brainstorming, adalah solution finder. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya. Biasanya orang ketika problem baru datang mentor ya, ke mentornya ya, atau baru datang ke coachnya ya. Nah, problemnya adalah ketika terjadi masalah, itu biasa problemnya udah besar ya. Justru sebenarnya sebelum terjadi masalah, itu kita harus tetap konsultasi. Tetap kita cari coach ya, tetap kita coaching ya, tetap kita perbaiki apa yang kurang ya. Jadi jangan tunggu sampai jadi masalah dulu, baru kita gerak. Itu keliru ya, itu keliru. Sebelum jadi problem, kalau bisa ketika ada potensi problem itu muncul, kita harus cari solusinya. Kalau ada kekurangan, kita tingkati, kita upgrade diri, kita upgrade. Kalau ada, oh ini potensi jadi masalah, nah itu kita langsung perbaiki. Jadi solution finder ya. Jangan jadi ketika ada problem baru teman-teman datang ya, itu keliru ya, terbalik ya. Biasanya terlambat, kalau seperti biasa terlambat. Resource yang kita buang ya, resource yang habis itu biasanya lebih banyak ya, resource-nya. Sumber daya, entah itu sumber daya waktu, biasa kita lebih banyak habis, ya kan, sumber daya uang, duit ya. Ongkos belajar itu juga lebih tinggi biasanya, dan banyak hal lain ya. Jadi jangan sampai tunggu jadi masalah dulu, baru teman-teman cari ya. Jangan. Solution finder, cari solusinya ya, cari solusinya. Apa saja solusinya ya. Ini yang kedua ya, solution finder ya, brainstorming solution finder. Nah, lalu kita akan bahas tool ketiga ya. Tools ketiga yang menarik, ini ada beberapa sih tools, ini saya catat ya, Ini ada banyak tools yang saya dapat ya, cuman saya ingin bagikan 3 aja buat teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman lebih paham ya, lebih jelas ya. Nah, yang ketiga adalah ini. Saya kasih tools yang ini aja. Yang lebih mudah ya, lebih mudah untuk, nah ini. Challenge assumption ya. Ini tools bagus ya, challenge asumsi. Challenge assumption itu maksudnya men-challenge ya, menantang asumsi. Kadang asumsi ya, asumsi A itu belum tentu benar ya, asumsi. Dan asumsi dibentuk karena adanya namanya keyakinan ya, keyakinan. Kalau jualan itu harus offline ya. Gak mungkin bisa ya kan jualan itu online ya kan. Apalagi produknya ini mobil, masa jualan mobil online, ya kan? Misalnya Anda sales mobil ya, sales dealer ya. Tapi nggak tahu kalau bisnis online sekarang ya, teman-teman nggak tahu ya. Banyak ya sales online itu jadi selebgram ya. Jadi biasanya SPG ya, yang cantik, yang cakep ya, yang dari dealer itu, showroom itu jadi selebgram duluan. Lalu dia jualan mobil di sana ya, itu banyak banget ya. Saya lihat banyak banget di Instagram ya. Jadi challenge assumption, ternyata mobil juga bisa dijual secara online ya, luar biasa ya. Jadi orang lebih terbangun trust-nya ya kan, karena kepoin terus Instagram-nya si sales-nya ini ya, si SPG-nya ini. Akhirnya di sana trust terbentuk, akhirnya jualan ya. Dan laris, dan rata-rata mereka ini top sales ya di showroom-nya masing-masing ya. Challenge assumption, ini contoh challenge assumption ya. Contoh lagi challenge assumption adalah, dulu asumsinya adalah planet bumi ini adalah planet datar ya. Dulu asumsinya. Ternyata ditemukan lagi bahwa planet bumi adalah planet yang bundar ya. Dan asumsi itu terus terbentuk ya. Dulu diketahui bahwa yang namanya dunia ini ya kan, dunia ini matahari, bintang ya kan, bulan dan lain-lain itu mengelilingi dunia. Dunia ini pusat alam semesta dulu. Ternyata asumsi itu salah, di-challenge ya. Ini buktinya di-challenge. Jadi challenge secara sudah bukti ya. Buktinya adalah, yang benar adalah bumi yang mengitari matahari. Nah, ini asumsi. Jadi itu contoh-contoh asumsi ya, bisa teman-teman lakukan ya. Misalnya ya, dari dulu ya kan, omset itu selalu 1 miliar terus sebulan ya. Pak, nggak mungkin jualan makanan bisa omset di atas 1 miliar ya. Itu kan asumsi. Harus di-challenge ya.
dicari datanya mana, faktanya mana. Oh, datanya ternyata ada restoran di kota lain misalnya ya, atau di kota itu. Ini loh ada. Resto ini ternyata omsetnya 2M, 3M bahkan 1 bulan. Bisa gitu loh. Ada datanya, ini datanya. Jadi ini challenge assumption. Dan ketika kita men-challenge asumsi kita, maka akan muncul ide-ide baru ya. Karena kita memaksakan diri kita ya. Jadi pikiran manusia itu terblok biasanya ya. Harusnya bisa berkembang ya. Berkembangnya sesuai biasanya dengan catch ya. Dengan catch itu maksudnya dengan sangkar ya. Kalau sangkarnya kecil ya, berkembangnya pikiran kecil. Itulah alasan kenapa orang-orang yang biasanya orang-orang dari lahir misalnya di desa, lingkungannya sudah, misalnya lingkungannya petani, ya kan, keluarganya petani, tetangganya petani, biasanya juga jadi petani juga. Dan banyak seperti itu ya, misalnya keluarga dokter ya kan, anaknya juga dari dokter. Kenapa? Karena dari kecil ya kan, taunya cuman kerja itu jadi dokter ya. Taunya kedokteran ya kan, penyakit dan lain-lain. Ilmunya seperti itu, yang dibahas ketika di meja makan oleh orang tuanya juga seperti itu. Keluarganya ternyata juga dokter semua di bidang. Ada yang jadi perawat ya kan. Jadi menurun ya keturunan itu. Nah itu karena asumsi di keluarga itu ya. Dan ini asumsi harus di-challenge ya. Ada banyak sekali pengusaha yang datanya dulu dari kota kecil atau dari desa ya kan. Tiba-tiba karena dia men-challenge assumption ya. Saya nggak bisa besar ketika saya di desa aja. Saya harus cari kota yang lebih besar. Datang ke kota besar, akhirnya dia sukses di sana. Banyak sekali ya kejadian, banyak sekali cerita ya. Biografi teman-teman cari di luar sana banyak banget ya. Itu rata-rata seperti itu ya. Karena asumsi yang dulu yang dia pelajari, ya di keluarganya dia, di lingkungannya dia dulu, itu kecil. Ketika dia merantau, dia ketemu asumsi yang lebih besar. Dia ketemu catch ya, ketemu tempat yang lebih besar. Asumsinya jadi besar ya. Oh, ternyata asumsinya seperti ini. Nah, ini penting ya. Jadi tools hari ini 3 tools yang bisa membuat teman-teman untuk menjadi kreatif ya. Menjadi jenius adalah yang pertama dengan brainstorming. Ide-ide terkumpul banyak sekali ya. Idenya nggak cuma dari teman-teman, dari lingkarannya teman-teman ya. Ketika teman-teman melakukan brainstorming, banyak sekali ide-ide. Dan ini saya bagikan juga cara untuk brainstorming yang bagus. Yang kedua jadilah solution vendor. Sebelum problem itu ada, teman-teman harus punya yang namanya solusinya ya. Mengupgrade dirinya teman-teman. Yang ketiga adalah men-challenge asumsi ya. Ternyata asumsi yang kita yakini sekarang itu belum tentu benar ya nantinya. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi ya. Belum tentu benar ya. Jadi kita harus challenge terus-terus. Dan 3 hal ini saya yakin akan membuat teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih jenius, pribadi lebih kreatif, sehingga bisnisnya lebih jauh berkembang. Sukses selalu buat teman-teman. Salam Digipreneur. Kembali lagi bersama saya, Mr. Royli, di YouTube berikutnya, ya, di video-video berikutnya. Sukses selalu buat teman-teman.